Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya pagi siang hari ini adik-adik semuanya? Anak-anakku kelas 10 multimedia, TKR, AKL dan BDP, semoga kalian selalu dalam berkah dan lindungan serta selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan pelajaran yaitu tentang perintah strategi dakwah Rasulullah bab 4, yang ini adalah bab terakhir. Kemarin kita sudah sampai pada tajwid ya, kalau tidak salah ya. Oke, sudah prinsip metode bacaan surat Ali Imran dan terjemahnya juga sudah, terjemah berayat dan sampai hukum bacaan. Oke, gitu ya. Sekarang kita akan lanjutkan, yaitu tentang hadis pahala berdakwah. Oke, anak-anak semuanya bisa menirukan bacaan ibu guru. Bismillahirrahmanirrahim. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Saya ulang. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ini sengaja Bu Guru langsung yang berkata ya, biar sekalian langsung bisa menerjemahkan begitu. Ya, kalian perlu hafalkan ayat ini. Nanti kita ada tugas untuk menghafal seperti biasanya. Dan hadis ini adalah salah satu yang wajib kalian hafal gitu ya. Oke, Bu Guru ulang. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Oke, begitu ya. Oke, kita artikan. Man, barang siapa, dalla, yang menunjukkan, ala, kepada, khairin, kebaikan, falahu, maka baginya yang menunjukkan tadi ya, mislu, ya seperti, ajri, pahala, fa'ilihi, orang yang melaksanakannya. Oke, Bu Guru ulang. Man, barang siapa, dalla, yang menunjukkan, ala, kepada, khairin, suatu kebaikan, falahu, maka baginya, mislu, seperti, ajri, pahala, fa'ilihi, orang yang melaksanakannya. Ya, ini maksudnya ketika kita menunjukkan suatu kebaikan, kalian atau siapapun, kepada teman kamu, saudara, ayah, ibu, adik, atau orang lain, nah maka ketika orang yang melaksanakan kebaikan tersebut atas petunjuk kalian, maka kalian akan mendapatkan pahala. Begitu ya. Pahala itu sama seperti pahala orang yang mengerjakannya. Tuh, hebat kan? Ini adalah iming-iming Allah supaya apa? Supaya setiap orang itu mau melakukan apa? Dakwah kebaikan, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan, yaitu ayat tentang strategi dakwah gitu. Kalau kemarin itu tentang ayat surat Ali Imran ayat 104 dan hadis juga sudah. Nah, ini adalah tentang ayat tentang strategi dakwah begitu ya. Oke, mari kita pelajari bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uda'u, perhatikan, uda'u berarti bukan ud'u, tidak ya, tapi uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Oke, mari kalian tirukan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke, nanti kalian bisa skip, kalian bisa download untuk dibaca bacaan yang seperti dibaca Bu Guru tadi gitu ya. Oke, mari kita artikan terjemah gitu ya. Perkatanya. Ud'u, serulah, ila, kepada, sabili, jalan, rabbika, Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'idoti, dan pelajaran al hasanah yang baik, wajadilhum, dan bantahlah mereka, billati, dengan cara hiya ahsan, yang baik. Inna, sesungguhnya rabbaka, Tuhanmu, huwa, mengetahui, a'lamu, yang lebih mengetahui, bimau, terhadap siapa, dhallaan, tersesat dari, sabilihi, jalannya, wahwa, dan dia Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bil muhtadin, pada orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke, nanti kalian bisa baca ulang-ulang di buku gitu ya. Mari kita lanjutkan tentang hadis strategi dakwah. Kalau tadi ya, itu adalah strategi dakwah juga ayat gitu ya. Ayat itu adalah firman Allah. Kalau ini adalah hadis. Hadis itu berarti apa? Perkataan Rasulullah. Oke. Hadis riwayat Muslim tentang strategi dakwah. Oke. Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Oke, Bu Guru ulang. Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Mari kita artikan. Man ro'a, siapa yang melihat atau barang siapa yang melihat, minkum, dari kalian, mungkaron, sebuah kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah ia mengubah, atau maka ubahlah juga bisa, biyadihi, dengan tangannya, ya, yang benar dengan tangannya. Fa'in, jika, lam yastati, tidak mampu, fabilisanihi, maka ubahlah dengan lisan. Jadi yang pertama dengan tangan. Jika dengan tangan tidak mampu atau tidak bisa, maka fabilisanihi, yaitu dengan lisan. Fa'in, maka jika, lam yastati, tidak mampu, dan menggunakan lisan juga tidak mampu, maksudnya fabiqalbihi, maka dengan hatinya. Wadzalika, dan demikianlah, itulah adhaful, selemah-lemahnya iman. Begitu ya. Jadi ketika kita melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah yang pertama kita mengubah, mencegah, ya, dengan apa? Yang pertama, tangan. Tangan itu maksudnya tidak tangan kedua tangan kita gitu ya. Bisa juga, tetapi dimaksudkan bisa juga diartikan dengan kekuasaan, ya. Misalnya kita sebagai orang tua kan punya kekuasaan terhadap anak, ya, misalnya ya.
atau kamu punya kekuasaan terhadap adik kamu, ngajak adik kamu sholat gitu ya. Ya maka ajaklah, ayo dek sholat gitu ya. Maka itu kamu punya kekuasaan, kamu mampu dengan tangan kamu atau kekuasaan kamu gitu ya. Fa'illam yastati, jika tidak mampu maka dengan lisan ya, dengan ngandani gitu tadi ya. Cukup ngandani nak esrak misalnya karo kancane gitu ya. Yang untuk yang kedua ini dengan temannya misalnya. Dengan temannya kan nggak mungkin kamu punya kekuasaan yang sangat seperti terhadap adik atau orang tua terhadap anak ya. Dengan teman ya maka cukup dengan lisan gitu ya. Masa mau ngeret-eret temen ya, biasanya kan itu nggak bisa gitu ya. Maka cukup dengan lisan, diomongi ayo lor sholat gitu ya. Gitu. Fa'ilam yastati, jika tidak mampu, fabiqalbihi, maka dengan hati. Dengan hati itu maksudnya hatinya mengingkari ya. Misalnya ada kemungkaran, ada kemaksiatan, nah kamu tidak punya kekuasaan, arep ngomong ya engko malah kue diajar gitu ya. Mungkin karena kamu di situ tidak punya kekuasaan, maka minimal hatimu gitu ya, hati kamu menolak begitu. Rasa melu-melu terhadap kemaksiatan tersebut begitu. Wadzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Yang mana? Ya menolak dengan hati tadi itu adalah yang paling lemah imannya gitu ya. Ya ndak apa-apa daripada malah ikut-ikutan gitu. Ya, jadi di sini ketika berdakwah itu memang tidak gampang juga gitu ya. Walaupun tadi sudah diiming-imingi oleh Rasulullah ya, oleh Allah, betapa banyaknya pahala ya ketika kita ngajak teman kita siapapun ya, kita akan dapat pahala, tapi ternyata juga sulit gitu ya. Nah maka di sini Rasul juga memberikan alternatif. Yang pertama dengan tangan, dengan kekuasaan. Jika tidak mampu dengan kekuasaan maka dengan lisan, dengan omongan. Nah sekarang pengganti lisan kita itu adalah bisa apa, status WA ya, ngajak temennya sholat. Wah ya, jam 12 asar atau maghrib isya subuh, bisa juga dengan bikin status tentang yuk seorang sholat sopo, nah, begitu ndak apa-apa begitu. Itu adalah pengganti dari mulut kita, yaitu dengan jari-jari sekarang gitu ya, karena sekarang jari itu bisa berbicara begitu ya gitu. Oke, nanti kalau belum paham bisa tanya di komen gitu ya. Oke, itu adalah strategi berdakwah. Oke, yang selanjutnya adalah sudah cukup selesai gitu ya. Oke, inilah pelajaran pada pagi hari ini. Ibu guru cukupkan gitu ya. Nanti minggu depan seolah kita akan memperdalam bacaannya gitu ya. Jadi untuk minggu ini tidak ada tugas, cukup mendengarkan video ini, melihat video ini, kemudian nanti praktik membaca sendiri. Nah minggu depan kita akan bikin video untuk menghafalkan gitu ya, berulang-ulang supaya kalian bisa hafal begitu. Jangan lupa yang punya tugas dan belum dikumpulkan, belum dikirimkan, silahkan segera dikirimkan, ibu guru tunggu gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.